Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang dalam video pembelajaran yang saya susun sendiri. Kali ini kita akan membahas materi yang ada di KD 3.2 yaitu menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, setelah mengikuti pembelajaran jarak jauh, peserta didik kalian diharapkan dapat yang pertama memahami operasi hitung dan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan bulat. Yang kedua adalah memahami operasi hitung dan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan pecahan. Dan yang ketiga adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung beserta sifat operasinya pada bilangan bulat dan pecahan. Sebelum masuk ke materi intinya, kita akan review kembali mengenai operasi hitung pada bilangan bulat. Itu ada 4. Yang pertama adalah penjumlahan, tandanya adalah plus. Yang kedua adalah pengurangan, tandanya adalah minus. Dan yang ketiga adalah perkalian, tandanya adalah ini. Dan pembagian, tandanya seperti. Mari kita menalar. Tentukan hasil dari operasi penjumlahan berikut. Yang pertama ada 12 tambah 23. Yang kedua bentuknya 23 tambah 12. Yang ketiga ada 19 tambah dalam kurung 11 plus 25. Dan yang keempat adalah 19 plus 11 plus 25. Setelah kalian hitung, kita akan bandingkan masing-masing hasilnya 1, 2, 3, dan 4. Silakan kalian hitung sendiri. Baik, cukup. Kita akan bahas. Untuk bentuk yang pertama, 12 tambah 23. Kita akan sama-sama bahas. Ya, kita samakan hasilnya sambil kalian koreksi hasil yang kalian dapat. Untuk bentuk pertama, 12 tambah 23, jawabannya adalah 35. Bentuk yang kedua, ya betul, 35. Yang ketiga, kalian jumlahkan dulu ya. 19 tambah 36 sama dengan 55. Untuk ini kalian jumlahkan dulu menjadi 30 tambah 25 sama dengan 50. Baik, di sini terlihat bahwa hasil dari 12 tambah 23 itu sama dengan 23 tambah 23 tambah 12. Ya. Inilah yang disebut sebagai sifat komutatif. Kemudian 19 tambah 11 tambah 25 dalam kurung. Hasilnya sama dengan penjumlahan 19 tambah 11, kemudian kita jumlahkan dengan 25. Ini disebut sebagai sifat asosiatif. Sifat-sifat operasi penjumlahan pada bilangan bulat. Yang pertama ada sifat komutatif, ya tadi sudah ada 2 bentuk ya sebagai contoh, sehingga secara umum dapat kita tulis A tambah B itu sama dengan B tambah A. Kemudian sifat asosiatif tadi juga pada penjumlahan sudah diberikan contoh. Secara umum dapat dituliskan A tambah dalam kurung B tambah C sama dengan dalam kurung A tambah B tambah C. Ya, mari kita menalar apakah tadi kan sifat-sifat komutatif dan asosiatif itu berlaku pada operasi penjumlahan bilangan bulat, pada bilangan bulat. Nah, pertanyaannya adalah apakah sifat komutatif dan asosiatif juga berlaku pada operasi pengurangan bilangan bulat? Jika iya atau tidak, kemukakan alasan. Ibu akan memberikan waktu untuk berpikir kurang lebih 2 menit. Dan kita akan bahas apakah hasil penalaranmu itu sesuai atau sama dengan teori yang ada. Baik, kita akan bahas jawaban dari apakah berlaku sifat komutatif dan asosiatif pada operasi pengurangan. Jawabannya adalah
tidak. Suruh untuk mengemukakan alasan, boleh nggak dengan contoh? Boleh-boleh saja. Kita ambil saja sebuah contoh. Ya, contoh dari pengurangan dua bilangan. Contohnya adalah, ya, buat aja yang sederhana, yaitu ya, tentu dengan mudah dapat kalian temukan. Kemudian kita akan bahas. Iya, negatif 3. Meskipun sama-sama bilangannya memuat, jelas ini adalah bilangan yang berbeda. Ya, sehingga sifat komutatif tidak berlaku untuk bilangan bulat. Begitu juga dengan sifat asosiatif. Kita ambil saja contoh 10 dikurangi 8 dikurang 2. Apakah berlaku juga sifat asosiatif? Berarti 10 kurang 8 dikurang 2. Sama dengan 2 dikurang 2. Hasilnya akan hasil yang sama, ya, atau tidak sama dengan komutatif maupun tidak berlaku pada operasi pengurangan bilangan. Sekarang sudah jelaskan ya, sifat-sifat operasi pada penjumlahan dan pada pengurangan bilangan. Kita lanjutkan materi selanjutnya. Nah, sifat-sifat lain dari operasi penjumlahan pada bilangan bulat. Ibu ingin kalian mengisi tabel berikut ya yang akan dijadikan sebagai tugas bagi kalian. Ya, jadi kalian akan menalar kalau bilangan satunya ganjil, bilangan 2 ganjil, bilangan 1 ditambah bilangan 2 isinya apa? Apakah ganjil? Apakah genap? Ya, ini yang merupakan tugas. Ini adalah tugas yang harus kalian kerjakan ya di buku catatan. Tabelnya Ibu ingin kalian menggambarnya atau menuliskannya. Kemudian kalau ada yang bertanya, Bu, apakah harus disertakan dengan contohnya? Ya, itu lebih bagus. Tapi kalaupun tidak apa-apa. Oke, kita akan lanjut ya. Ini juga sama, kalau tadi sifat-sifat operasi penjumlahan ya, dengan menggunakan tabel, maka ini pun juga akan menjadi tugas kalian. Sekali lagi, tugasnya dicatat di buku catatan. Di mana? Jadi, tugas ini kalian catat buku catatan. Ya, jadi tabelnya untuk kalian. Kita lanjut. Selanjutnya adalah kegiatan mari menalar lagi. Tentukan hasil operasi perkalian dan penjumlahan berikut. Ada 8 bentuk. Ibu akan berikan waktu sejenak untuk berpikir. Sambil boleh kamu coret-coret di selembar kertas kosong. Ini angkanya Ibu buat simple ya. Jadi kalian bisa menentukannya dengan cepat. Baik, kita akan bahas untuk bentuk yang pertama, ya, atau soal yang pertama, 13 dikalikan 5, jawabannya adalah 65. 5 dikalikan 13, 65. 2 dikalikan hasil perkalian 4 dan 5, yaitu 20, sama dengan 40. 2 dikalikan 4, 8, dikalikan 5, 40. 7 dikalikan 4, 20. 9 dikalikan 10 kurang 5 itu 5. Ya, jadi, dan yang terakhir 9 kali 10 itu 90 dengan 45. Oke, kalau kita lihat di sini ada 8 soal, kemudian ada beberapa soal yang sama ya, ini hasilnya sama. Sifat-sifat apakah saja itu yang dimaksud dan apakah sifat tersebut juga berlaku pada operasi pembagian? Mari kita lihat. Untuk bentuk yang pertama dan yang kedua, yaitu 13 kali 5 sama dengan 5 kali 13 itu adalah sifat komutatif, sama ya seperti pada penjumlahan juga ada sifat komutatif. Bentuk yang ketiga dan bentuk yang keempat, cermati lagi tadi contoh soalnya. Ini disebut sebagai sifat asosiatif, juga sama, berlaku juga pada penjumlahan. Ya, ini juga berlaku sifatnya pada penjumlahan.
Kemudian ada tambah ya di bentuk yang ke-5 dan ke-6. 7 kali 4 tambah 6 itu sama dengan 7 kali 4 ditambah 7 kali 6. Itu adalah sifat distributif ya. Jadi ada asosiatif dan ada distributif. Tapi ini melibatkan 2/2 operasi sebenarnya, yaitu antara perkalian dengan penjumlahan. Dan setelah 9 dikalikan 10 kurang 5, yaitu 9 kali 10 dikurangi 9 kali 5. Sifat distributif juga. Kalau tadi perkalian dengan penjumlahan, kalau sekarang perkalian dengan pengurangan. Ya, ini sifat operasi perkalian pada bilangan bulat. Nah, sehingga dapat kita buat ya pada sifat komutatif secara umum A kali B itu sama hasil dengan B kali A. Kemudian sifat asosiatif sama seperti penjumlahan, ini operasinya diganti dengan operasi perkalian, A kali dalam kurung B kali C sama dengan dalam kurung A kali B kali C. Perkalian terhadap penjumlahan. A dikalikan B tambah C sama dengan A kalikan B, ditambah dengan A dikalikan sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Ya, tanda penjumlahan tinggal diganti dengan tanda pengurangan. Sehingga A kali dalam kurung B kurang C sama dengan A kali B. A dikalikan B dikurangi C sama dengan A kali B ini. Mohon maaf, salah tanda. Dikurangi A dikalikan C. Itu adalah sifat-sifat operasi perkalian pada bilangan bulat. Kemudian sifat-sifat lain operasi perkalian pada bilangan bulat. Tentu ini sudah kalian ketahui ya. Tapi Ibu ingin kalian jadikan ini sebagai tugas juga. Seperti tadi, tugasnya di buku catatan. Jadi, kalian sudah punya 3 tugas. Kita lanjut. Ini pun juga sama. Masih tugas. Jadi, tugasnya sudah ada 4 ya. Tabelnya dibuat. Lanjut. Ya. Operasi hitung, tadi yang ada 4, itu ternyata memiliki urutan. Ya, apa saja urutannya? Yang pertama adalah hitung bentuk yang di dalam kurung. Jadi kalau ada bentuk dalam kurung, itu prioritasnya. Yang kedua, atau eksponen. Jadi kalau ada bentuk pangkat atau eksponen, itu yang didahulukan. Yang ketiga, tentu kalian sudah tahu bahwa perkalian dan pembagian ya, ini sama kuat. Nah, bagaimana kalau dua-duanya ada dalam operasi hitung campuran? Maka dikerjakannya secara berurutan. Ya, baru nanti lanjutnya ke kanan. Begitu juga dengan penjumlahan dan pengurangan. Ya, kalau ada dalam operasi hitung campuran, maka dikerjakannya secara berurutan. Yaitu dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Nah, Ibu ingin kalian mencermati dua bentuk ini. Ya, sekilas angka-angkanya sama. Tapi, coba cermati lagi apa yang berbeda dan bagaimana cara pengerjaannya. Ibu kasih waktu sejenak untuk berpikir.